Renungan Kefas. Judul renungan hari ini adalah Nasihat Paulus kepada Timotius. Ayat bacaan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sobat Kefas, Timotius tidak hanya harus berjaga-jaga terhadap kerusakan luaran dari gereja-gereja, tetapi juga harus berwaspada terhadap nafsu dari dalam diri sendiri. Ia harus menghindari kerusakan yang dari luar, juga harus menjauhi nafsu yang dari dalam. Selanjutnya, ia harus mengejar keadilan, iman, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Adil adalah terhadap diri sendiri, iman adalah terhadap Allah, dan kasih adalah terhadap orang lain. Damai adalah hasil dari ketiga kebajikan tersebut. Dalam ayat 23, Paulus mengatakan, "Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran." Kata tidak layak menunjukkan hal-hal yang tidak terdidik, tidak disiplin, tidak terlatih, berarti tidak taat kepada Allah, hanya menuruti pikiran dan kemauan diri sendiri. Dalam ayat 25, kembali Paulus menyinggung pengetahuan yang penuh tentang kebenaran. Paulus tidak hanya berbicara tentang pengetahuan penuh tentang Alkitab atau pengetahuan penuh tentang doktrin dan ajaran. Ia menekankan pertobatan kepada pengetahuan yang penuh tentang kebenaran. Penyuntik harus memikul beban untuk menuntun, mengoreksi dengan lembut orang-orang yang suka melawan dengan harapan agar mereka diterangi, bertobat dan kembali kepada pengetahuan yang penuh tentang kebenaran. Sobat Kefas, adalah mungkin orang-orang yang bertobat, sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kata sadar kembali berarti siuman kembali, sadar dari keadaan yang mabuk. Paulus memakai ungkapan jerat iblis untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang menentang kebenaran telah ditawan oleh iblis dan jatuh ke dalam jeratnya. Musuh Allah telah memenuhi pikiran mereka yang terkutuk dengan kesalahan dan menutupnya terhadap Allah, seperti yang iblis lakukan terhadap orang-orang Farisi. Mereka perlu memalingkan hati mereka kepada Allah dan juga menanggulangi hati nurani mereka dengan tuntas. Poin penting, kita harus mengejar keadilan, iman, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita harus menolak soal-soal yang bodoh dan tidak layak, soal-soal yang menimbulkan pertengkaran. Persoalan-persoalan itu selalu timbul dari sumber yang jahat, si ular itu. Poin doa, berdoa kita yang adalah Timotius hari ini dalam zaman yang baru tidak hanya harus berjaga-jaga terhadap kerusakan luaran dari gereja-gereja, tetapi juga harus berwaspada terhadap nafsu dari dalam diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.